Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul Rebel Ridge yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang mantan militer yang harus melawan polisi satu kota karena suatu hal. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Timmy yang sedang asik goes sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah mobil polisi menyenggol sepeda yang dikendari oleh Timmy hingga ia terjatuh. Polisi itu bernama F yang sengaja melakukan hal itu karena Timmy tidak kunjung menepi setelah diberi peringatan. Meski Timmy mencoba menjelaskan ia tidak mendengarkan karena handsetan, F tetap memborgol Timmy. Perlakuan kasar para polisi kemudian semakin menjadi ketika rekan F bernama Bagong tiba dengan menawarkan tembakan kejut ke arah Timmy. Meski Timmy tidak jadi ditembak, Timmy tetap ditahan dan mulai diinterogasi. Sementara Timmy yang mengetahui hal ini mencoba memberikan pembelaan dengan mengatakan ia tidak terlibat kasus ilegal. Timmy juga menambahkan ia harus segera pergi karena urusan mendadak. Meski begitu, para polisi tidak mendengarkan pembelaan Timmy dan melanjutkan penggeledahannya. Saat penggeledahan dilakukan, F menemukan bongkahan kresek yang berisi $30.000 cash dari dalam tas milik Timmy. Mengetahui mereka akan mendapatkan cuan, F dan Bagong bekerjasama dengan menuduh Timmy mendapatkan uang dari penjualan ganja. Sedangkan Timmy yang tidak ingin kehilangan uangnya segera menjelaskan bahwa uang tersebut ia peroleh dari pendapat dividen saham sebuah restoran Cina. Nantinya, uang itu akan digunakan untuk menebus sepupunya yang terlibat kasus kepemilikan ganja, dan sisanya akan ia belikan sebuah truk. Sayangnya penjelasan yang dilontarkan oleh Timmy membuat alasan penyitaan uang tersebut semakin kuat. Jadi, Timmy masih kekeh untuk mendapatkan kembali uangnya. Timmy akan berakhir di penjara dengan tuduhan pencucian uang. Akhirnya, Timmy pun terpaksa mengikuti perintah meski Timmy telah dibebaskan. Sesaat kemudian Timmy menuju balai kota, tepatnya di bagian Panitera untuk meminta keringanan karena uangnya telah disita. Timmy juga menjelaskan bahwa sepupunya harus segera ditebus, jika tidak sepupunya akan dalam bahaya. Namun Elliot yang merupakan bagian administrasi tidak bisa membantu Timmy jika ia tidak mempunyai uang jaminan. Dan berdasarkan dari penjelasan Timmy, Elliot meminta Timmy melupakan uangnya karena bagaimanapun tuduhan polisi atas penjualan narkoba berlaku mutlak. Kebetulan seorang pengacara magang bernama Summer mendengar percakapan tersebut dan mengajak Timmy ke sebuah kafe. Setibanya di sana, Summer menjelaskan bahwa Timmy terkena kasus penyitaan aset sipil. Polisi hanya membutuhkan kecurigaan dan penyitaan bisa dilakukan tanpa terikat hukum kriminal. Summer juga menerangkan bahwa semua aset sitaan akan digunakan oleh komandan polisi untuk digunakan sebagai pengelola dana kepolisian. Dan jika Timmy akan melakukan gugatan, Timmy membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun dan biayanya 2 kali lipat dari uang yang disita. Meski terdengar tak adil, Summer mencoba membantu Timmy untuk mendapatkan kembali uangnya. Namun sebelum Summer melanjutkan pembicaraan, seorang polisi tiba di kafe yang membuat keduanya melanjutkan pembicaraannya di luar kafe. Sebelum Summer membantu Timmy, ia ingin mengetahui rincian mengenai kondisi Timmy. Setelah menjelaskan panjang lebar mengenai kejadian sebelumnya, Timmy menambahkan kenapa ia harus buru-buru menebus sepupunya. Sepupunya bernama Mike dipenjara karena tuduhan atas kepemilikan ganja. Mike juga pernah terlibat dari konflik Timur Tengah. Yang menjadi permasalahannya, Mike pernah menjadi saksi dalam kasus pembunuhan besar yang pelakunya adalah eksekutif dari sebuah geng. Jika Mike masuk penjara, dia akan diserbu anak buah geng. Sedang Timmy hanya mempunyai waktu sampai lusa sebelum Mike masuk penjara. Mendengar hal itu, Summer pun berniat membantu Timmy, karena Summer pun pernah mengalami hal yang serupa.
You got some time. You're a lawyer? 18 guys. Cool. So why are you helping me? Setelah Timmy dan Summer bertukar nomor, Timmy segera menghubungi pemilik restoran Cina untuk meminjam uang sebesar $10.000 sebelum lusa tiba. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk penebusan Mike. Meski pemilik restoran bersedia membantu, namun karena Wessel memiliki batas nominal, pemilik restoran pun tidak bisa berjanji bahwa uang akan dikirim sebelum lusa. I need a wire to tie me over. Di malam harinya, Timmy memperlihatkan kemampuannya bertahan hidup di alam liar. Namun karena Timmy takut kehilangan sepupunya, akhirnya Timmy pun memutuskan untuk mengurus sendiri masalah tersebut dengan datang ke Polsek Selby. Di sana Timmy bertemu polisi bernama Jess. Sebelum Timmy membuat laporan, ia sempat cas HP di tempat tersebut. Kemudian Timmy mulai membuat laporan mengenai ia yang dirampok. Saat Timmy menggambarkan pelaku perampokan, Jess terkejut karena ciri-ciri yang diciptakan adalah polisi yang mirip dengan F dan Bagong. Karena kebetulan Bagong baru tiba, ia segera menyuruh Timmy untuk pergi karena telah membuat laporan palsu. Situasi pun semakin sulit ketika komandan polisi bernama Jeff muncul. Jeff menuduh Timmy kabur dari interogasi polisi dan melakukan tindakan konspirasi. Jeff juga mengetahui bahwa Timmy sebenarnya sedang merekam. Mengetahui rencananya gagal, Timmy memberikan sebuah brosur tempat di mana ia mendapatkan uang yang disita. Jeff bisa mengklarifikasi tentang uang yang ia dapatkan ke tempat tersebut. Meski begitu, Jeff menolak karena menurutnya kantor polisi bukan untuk melakukan tuntutan. Sementara Timmy yang tidak bisa mundur memberikan sebuah tawaran di mana Timmy hanya meminta $10.000 untuk menebus sepupunya dan sisanya Timmy akan merelakannya. Mendengar hal itu, komandan polisi setuju dengan tawaran Timmy dan Timmy diperbolehkan bertemu saudaranya jam 9 besok sebelum dikirim ke lapas. Disclaim that currency. 26K and I disappear. 9 a.m. on Monday morning. Di keesokan paginya saat Timmy tiba, Jeff memajukan jadwal pengiriman yang membuat Timmy tidak bisa menemui sepupunya. Meski Timmy merasa marah, namun ia harus segera menyusul Mike. Dengan bersusah payah mengawal sepeda, akhirnya Timmy berhasil menyusul bus yang membawa para napi. Setelah bertemu dengan Mike, Timmy segera mengatakan Mike agar tidak menonjol karena identitas Mike sudah terungkap. Mengetahui Jeff tak bisa diajak bekerjasama, Timmy pun kembali menelpon pemilik restoran Cina. Namun pemilik restoran mengatakan bahwa sekelompok polisi muncul dengan membawa anjing pelacak narkoba. Tidak hanya itu saja, berangkas pemilik restoran juga disita karena diduga merupakan hasil penjualan obat terlarang. Untuk membantu pemilik restoran, Timmy pun mencoba bertemu Summer. Namun Summer yang sudah ditandai para polisi juga tidak bisa membantu Timmy karena bagaimanapun juga Summer masih membutuhkan pekerjaannya. Dan saat Timmy merasa kesal karena tidak ada lagi yang membantunya, tiba-tiba Summer keluar dari kantor. Summer melakukan hal itu karena ia sedang diawasi. Dan selama ini Summer menemukan beberapa kasus yang serupa dan semuanya ditunda. Dugaan Summer sementara karena kota tersebut akan bangkrut. Namun Summer tidak bisa melanjutkannya karena ia selalu diawasi. Satu-satunya cara agar Mike bebas dengan memberikan jaminan tipu itu pun harus segera Timmy lakukan. Mengetahui hal itu, Timmy pun mempunyai rencana untuk mendapatkan $10.000 dan mereka akan kembali bertemu setelah Timmy mendapatkan uangnya. Di tempat lain, para polisi sedang menyelidiki latar belakang Timmy. Di sini diketahui bahwa Timmy merupakan seorang instruktur dari MCMAP. Para polisi yang tidak mengetahui arti MCMAP memerintahkan Jess untuk mencari hal tersebut. Namun sebelum Bagong menyelesaikan bacaan latar belakang Timmy, Jess melihat Timmy yang kembali ke polsek. Dan karena hal itulah, Jeff memerintahkan Bagong untuk kembali membaca laporan mengenai Timmy. Bagong mengungkapkan bahwa Timmy pernah aktif di perang Irak, namun Timmy tidak aktif di luar negeri. Mengetahui Timmy bukan sebuah ancaman karena tidak pernah perang, Jeff pun mengambil sebuah revolver untuk menghadapi Timmy.
Sebelum Jeff menemui Timmy, ia memberikan sebuah kode ke salah satu bawahannya untuk mengumpulkan pasukan. Singkat cerita, Timmy ingin Jeff mengambil kesepakatan yang ia tawarkan sebelumnya. Namun Jeff menolak karena ia memandang Timmy hanya seorang pasukan yang bertugas di gudang. Mengetahui Jeff yang menyelidikinya, Timmy pun memberitahu bahwa ia adalah bagian inventari yang bertugas di daerah lain saat perang Irak terjadi. Seketika, Timmy teringat sebuah kode saat ia bertugas. Kode itu bernama PACE yang bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun. P untuk primer di mana saat Timmy disita uangnya. A untuk alternatif, sebuah kesepakatan yang Timmy tawarkan untuk memecahkan masalah. C untuk continue, di mana kembali terjadi masalah saat pemilik restoran Cina disita berangkasnya. Meski merasa muak, Timmy tidak ingin mengambil langkah E, yaitu eksekusi. I'm running out of letters. And the answer would still be the same. He found it could be applied anywhere. What's the point? Di sisi lain, Jess berhasil menemukan arti dari MCMAP yang merupakan program seni bela diri Korps Marinir. Sebuah program yang mengajarkan berbagai macam seni bela diri dengan senjata apapun. Sementara Bagong yang mengetahui komandannya dalam bahaya segera keluar dari dalam kantor. Sementara Timmy sekali lagi memberi kesempatan Jeff untuk menerima tawarannya sebelum ia mengambil langkah E. Namun, karena Jeff mencoba melawan, akhirnya Timmy pun dengan mudah melucuti senjata milik Jeff. Dengan menyandra Jeff, Timmy dengan mudah melucuti Bagong begitu senjata cadangan yang dikeluarkan oleh Jeff. Para polisi yang baru tiba hanya bisa melihat Jeff yang sedang disandra. Sementara Timmy kembali menyandra Jeff untuk memasuki polsek. Timmy lalu segera memutuskan semua telepon, mematikan CCTV, dan meminta Jess untuk memborgol Bagong dan Jeff yang duduk berlawanan arah. Timmy yang sudah mengetahui uang berada di ruang properti memerintahkan Jeff untuk membuka pintu ruangan. Di ruangan itu, Timmy juga melihat beberapa senjata berjenis AK yang jumlahnya cukup untuk mempersenjatai satu pasukan. Meski Timmy mendapatkan kembali uangnya, ia tetap menepati kesepakatan dengan hanya mengambil $10.000. Setelah itu, Timmy segera menyita semua amunisi milik Jess dan memintanya untuk menghindari kontak senjata. Dengan memberikan sebuah pistol berisi 1 peluru, Timmy mempercayakan keselamatan komandannya di tangan Jess. Dengan meminta sebuah borgol dari Jess, Timmy pun berpura-pura telah ditangkap oleh Jess. Meski beberapa polisi mencoba mengawal, namun Jess bisa meyakinkan para polisi untuk tetap di tempatnya. We had a misunderstanding, but it's over. Setelah mereka berdua tiba di tempat aman, Timmy memerintahkan Jess untuk membuat laporan bahwa Timmy berhasil melarikan diri. Timmy berniat mengulur waktu sebelum ia tertangkap karena tujuan Timmy sebenarnya adalah untuk membayar jaminan. Melihat sifat kooperatif yang Jess lakukan, Timmy pun sempat berterima kasih sebelum ia pergi. Beberapa saat kemudian, Timmy tiba di balai kota. Di sana Timmy langsung pergi ke tempat Elliot untuk membayar jaminan Mike. Dibantu oleh Summer yang meminta tanda tangan seorang hakim, akhirnya urusan administrasi tersebut dapat diselesaikan. Anehnya, para polisi berhasil menemukan jejak Timmy dengan cepat. Untungnya, proses administrasi penembusan berhasil diselesaikan sebelum para polisi tiba. Sebelum polisi menangkapnya, Timmy ingin memastikan bahwa proses pembebasan berjalan lancar. Dan rupanya, Timmy berniat untuk masuk penjara untuk menjaga Mac sampai Mac benar-benar bebas. Setelah Timmy menyerah, ia pun dibawa ke polsek untuk kembali menemui Jeff. Setelah Jeff memasuki mobil, Timmy diantar ke suatu tempat dan di tengah perjalanan, Jeff sedikit menjelaskan mengenai kondisi kota di mana peningkatan konflik setiap tahunnya terus meningkat. Di tengah konflik yang sering terjadi, pihak pemerintah mengurangi anggaran untuk menjalankan operasi semestinya. Jeff terpaksa mencari dana tambahan agar keamanan tetap terjaga. Today should have never happened. Yeah, we got an acronym for it. Something for the morale. The cash and enough weaponry. Setelah beberapa saat,
Timmy tiba di depan rumah sakit dan seketika Jeff memberikan sisa $26.000 milik Timmy. Sebelum Jeff menjelaskan, ia terlebih dahulu melepas borgol Timmy dan setelah itu Jeff menjelaskan bahwa Timmy sekarang berada di depan rumah sakit. Sepupu Timmy yang sedang dipenjara sedang dievakuasi menuju ke rumah sakit karena diserang oleh penghuni lapas. Jeff sendiri tidak mengetahui kondisi Mac, yang ia tahu hanya Mac ditikam dengan sebuah pisau. Mendengar hal itu, Timmy langsung tersulut emosi. Meski begitu, Jeff meminta Timmy untuk tetap tenang. Karena hal itulah, Jeff ingin membuat penawaran dengan menerima uang tersebut sebagai bela sungkawa dari Jeff atau tetap melanjutkan permasalahan dengan minimal 30 tahun penjara. Jika Timmy menerima uang tersebut, Timmy diminta untuk tidak kembali ke kota tersebut. Timmy yang tidak ingin memperpanjang masalahnya akhirnya Paid in full. meminta agar Mac bisa diselamatkan. Just out of processing. Oh, come on, it smells way off. For 30 years minimum. Namun saat Mac tiba di rumah sakit, Mac sudah tak bernyawa. Sementara Timmy hanya bisa menerima keadaan dan tetap mengikuti kesepakatannya. Dengan diantar oleh Summer, Timmy diantar menuju perbatasan sambil diikuti oleh sebuah mobil patroli. Di tengah perjalanan, Summer menemukan bahwa terdapat oknum yang ingin Mac dipenjara, begitu pula tersangka lain. Namun Timmy datang ke kota tersebut bukan untuk merubah keadaan, ia hanya ingin Mac aman. Jika Mac memang dicurangi, Mac tidak akan tinggal diam. Dan setelah kematian Mac, Timmy tidak mempunyai alasan untuk tetap tinggal di kota tersebut. Drop me off at the next bus station. Making a run for sheriff. I don't know what this is. Help us think. Setelah berpisah dengan Summer, Timmy pun segera membeli truk. Sementara Summer yang sudah tertidur tiba-tiba mendengar sebuah suara pintu terbuka. Dan saat Summer terbangun, ia menemukan sebuah suntikan yang telah disuntikan ke tubuh Summer. Seketika Summer pun merasa sempoyongan. Meski begitu, Summer lebih memilih menelpon Timmy ketimbang polisi untuk meminta bantuan. Di keesokan paginya, setelah Timmy tiba, Summer menceritakan bahwa ia telah disuntikan sebuah robot terlarang ke dalam tubuhnya. Summer tidak bisa pergi ke dokter karena setelah didiagnosis memakai obat terlarang. Summer tidak bisa mengikuti ujian menjadi pengacara, ditambah Summer tidak bisa bertemu dengan anaknya. Di sini diceritakan bahwa Summer pernah menjual barang milik mertuanya. Kemudian suaminya segera menceraikannya dan Summer pun kehilangan hak asuh atas anaknya. Meski dilepaskan dari perkara, hakim membuat syarat Summer harus tetap bersih dan bekerja magang di balik kota. Karena tak mampu melawan, Summer pun membiarkan kejadian tersebut dan bekerja seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apapun. Namun saat Summer tiba di balai kota, tiba-tiba pihak balai kota melakukan tes medis. Summer yang terpaksa mengikuti tes tersebut hanya bisa pasrah karena hasilnya positif penggunaan obat terlarang. When I took the mower, Hey, come on now. or as soon as I was charged. I was just gonna say that. If you were away from Sementara the fire. Timmy yang mendengar cerita tersebut memikirkan kejadian yang menimpa Mac. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil patroli yang dikendari oleh Bagong segera meminta Timmy untuk menepi. Bagong memanggil bala bantuan untuk mencegah Timmy dari dua arah. Bagong kemudian menghampiri Timmy untuk menanyakan alasan Timmy kembali ke kota. Meski Timmy menjelaskan ia ada urusan mendesak, namun Bagong tidak peduli. Bagong bisa menangkap Timmy kapan saja mengingat banyaknya saksi yang melihat Timmy saat menyandera Jeff. Karena kesal dengan tingkah Timmy, tiba-tiba Bagong menembak Timmy. Beruntungnya Timmy sempat menghindar. Dengan perlawanan yang Timmy berikan, ia berhasil melumpuhkan Bagong dengan senjata kejut yang Timmy rebut. Meski beberapa tembakan dilepaskan ke arah Timmy, pada akhirnya Timmy pun kabur. Di tempat lain, Summer mendapatkan kunjungan dari polisi untuk meminta Summer menjauhi Timmy. Sementara itu, Timmy yang berhasil lolos segera bersembunyi di bawah jembatan. Karena merasa terancam, Timmy pun segera menelpon Summer untuk bertemu di restoran Cina. Dari percakapan tersebut, Summer sempat mengatakan bahwa seorang polisi yang merupakan temannya bersedia membantu Summer lolos dari situasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Timmy mendapatkan perawatan dari pemilik restoran. Di saat yang sama, Summer pun datang.
Setelah itu, Timmy meminta kejelasan dari insiden yang dialaminya dan apa saja yang Summer temukan selama ini. Dari bukti yang ditemukan Summer, ia menemukan para polisi memanipulasi tahanan terdakwa dengan memperpanjang kasus hingga ke pengadilan. Untuk alasannya, Summer tidak mengetahuinya. Yang Summer tahu, para polisi menutupi akan hal itu. Dari kesaksian Summer, mereka berdua pun menyimpulkan semua kejadian yang menimpa mereka bukan sebuah kebetulan, melainkan skema yang sudah disusun agar Timmy dan Summer terjerat kasus. Untuk menjawab semua itu, Summer memberikan tugas untuk bertemu Elliot. Setelah bertemu Elliot tidak memberikan jawaban dari apa yang dicari Timmy dan Summer karena takut. Meski begitu, Elliot memberikan sebuah petunjuk bahwa semua kasus berakhir di pengadilan. Seketika Summer pun sadar bahwa Summer akan menemukan jawabannya dengan menemui hakim. Does that help you out from a legal I standpoint? can be named an accessory. Like how far back does it go? Setibanya di sana, Timmy langsung menyandra si hakim dan memberikan beberapa pertanyaan. Singkatnya, si hakim ternyata telah bekerjasama dengan Jeff untuk memperpanjang kasus pengadilan. Alasannya sederhana, karena si hakim ingin membantu Jeff dalam pencalonannya menjadi pastor. Selain membuat kepolisian terlihat makmur tanpa kekurangan dana, si hakim juga membantu menyingkirkan kasus yang mencoba menyelidiki kepolisian termasuk Summer. Meski si hakim dengan sukarela mengatakan hal itu, si hakim sudah mempersiapkan rencana dengan meminum obat sebelum Summer dan Timmy tiba. Dengan begitu, Summer dan Timmy bisa menjadi tersangka atas tewasnya si hakim saat polisi tiba. Enough to get us sued. You seen it? Kick the charges down to misdemeanors. The retention period. The reform mandate was deployed to shut it. Namun Timmy yang menyadari hal itu lebih cepat segera pergi dari rumah tersebut. Tak berselang lama, para polisi pun tiba. Meski Summer dan Timmy berhasil lolos, namun mereka tidak mempunyai bukti satupun setelah si hakim tewas. Di saat mereka hampir pasrah, Summer yang melihat mobil polisi teringat mengenai rekaman kamera di dashboard mobil. Seketika, Summer mempunyai ide untuk pergi ke ruang katakombe, semacam ruangan bawah tanah yang sekarang menyimpan beberapa sejarah arsip kota tersebut. Selang beberapa saat, mereka berdua pun tiba di ruangan bawah tanah. Namun para polisi sudah bersiap menghilangkan barang bukti dengan menyulut api di beberapa titik. Meski begitu, Summer dan Timmy berhasil menemukan beberapa SD card yang diduga menyimpan rekaman kamera dashboard mobil para polisi. Setelah katakombe terbakar, mereka berdua berniat pergi ke kantor pengadilan untuk mencari bukti tambahan. Namun saat Summer sedang mencari bukti, aksinya diketahui oleh para polisi yang baru tiba. Sedang Timmy yang melihat Summer di bawah polisi segera mengikutinya. Selang beberapa saat, para polisi pun berhenti di sebuah tempat. Dan ketika para polisi pergi, Timmy pun segera menabrakkan mobilnya ke mobil polisi yang masih tinggal di tempat tersebut. Setelah berhasil menyandra polisi yang berada di dalam mobil, Timmy segera menghubungi para polisi dengan mengatakan ia ingin melakukan pertukaran. SD card yang ia bawa peserta para polisi ditawan dengan Summer yang telah ditangkap para polisi. Akhirnya kesepakatan pun dibuat dan pertukaran tersebut akan dilakukan di esok hari. Di keesokan paginya, setelah semua polisi bersiap, Timmy sengaja menelpon Jeff untuk mengulur waktu agar para polisi mencarinya. It builds up, you know, nothing outside the gym. Well, I'd never really been in the street. Tak lama, F melihat sebuah mobil yang terparkir di tengah jembatan. Namun saat F mendekati mobil tersebut, rupa-rupanya yang berada di dalam mobil seorang polisi yang sempat disandra oleh Timmy. Sementara Timmy yang mengakhiri pembicaraan dengan Jeff segera menarik sebuah pipa air di polsek untuk membobol ruang penyimpanan. Para polisi yang mendapatkan kabar akan hal itu pun segera menuju ke polsek. Sementara itu, saat Jeff masuk ke ruang penyimpanan untuk mencari Timmy, Timmy sudah menunggu Jeff dengan sebuah shotgun berisi peluru karet. Dan ketika Jess tiba, ia segera menenangkan Jess bahwa yang ia tembak hanya peluru karet. Mengingat sikap kooperatif Jess berikan sebelumnya, Timmy berpikir Jess lah teman polisi yang dimaksud Summer. Kemudian, Timmy menyerahkan semua SD card yang ia bawa kepada Jess dan menyuruhnya untuk menyimpannya. Timmy meminta Jess melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, melainkan untuk Summer.
Di saat yang sama, para polisi pun tiba. Setelah Jess pergi, Timmy pun menyiapkan sebuah pertalit. Kemudian Timmy membuat tawaran untuk melepaskan Summer. Timmy akan menyita barang-barang di ruang penyimpanan sebagai jaminan. Setelah Summer aman, Timmy akan menyerahkan kembali barang tersebut dan ia akan menyerahkan diri ke polisi bagian negara bagian. Jika Jeff menolak, maka Timmy akan membakar tempat tersebut. Namun saat Timmy menyiapkan uang yang siap dibakar, tiba-tiba Jess menodongkan senjata ke arah Timmy. Jess mengancam akan menembak Timmy jika ia membuat pergerakan. Jess kemudian segera menginformasikan ke semua polisi bahwa Timmy berhasil diamankan. Jess tidak ingin ada yang tewas dan memerintahkan Timmy untuk menyerah. Sedangkan Timmy yang mengetahui keputusannya salah mengikuti keinginan Jess untuk keluar dari polsek. Setelah Timmy terkepung, Bagong meminta SD card-nya yang berada di tangan Jess dan segera menghancurkannya. Bagong yang merasa di atas angin memberitahukan bahwa Summer terlepas karena terlalu banyak obat yang ia gunakan. Dan saat Bagong akan menembak Timmy, tiba-tiba F menghentikan Bagong dan rupa-rupanya teman yang dimaksud oleh Summer adalah F. Tef ingin Timmy segera ditahan dan segera membawa Summer ke UGD. Namun Bagong menolak karena ia ingin menembak Timmy terlebih dahulu. Namun di saat itu juga, Jeff yang baru keluar dari kantor segera menembak kaki F. Dan saat F mencoba menjelaskan situasi, Jeff memberikan kode kepada Timmy untuk membawa F berlindung. Sementara Jeff yang melihat Timmy kabur segera memerintahkan semua polisi untuk menembakinya. Di lain sisi, F memindahkan Timmy pergi ke mobil di mana Summer berada untuk membawanya ke rumah sakit. F juga mengatakan untuk menyalahkan kamera mobil sebagai bukti. Setelah mengetahui rencana apa yang harus diperbuat, Timmy pun melemparkan beberapa bom asap yang ia sita untuk mengganggu penglihatan. Dan sebelum menjalankan rencananya, ia terlebih dahulu menghajar Bagong yang selama ini selalu menindasnya. Setelah pertarungan singkat, Timmy pun berhasil menuju ke mobil di mana Summer berada. Kemudian setelah Timmy menyalakan kamera mobil, ia segera membawa F untuk ikut ke dalam mobil. Sebelum melakukan pengejaran, Jess sempat meminta izin untuk mengobati polisi yang terluka. Sementara itu, akibat tembakan sebelumnya membuat mobil yang ditumpaki Timmy mengalami kebocoran. Meski F sudah mendapatkan rekaman kamera dashboard saat Jeff menembaknya, namun mereka tak bisa kabur dari para polisi yang mengejarnya. Sedangkan Jeff langsung mendahului mobil Timmy. Saat Timmy sudah pasrah saat Jess yang sudah berada di sampingnya, tiba-tiba Jess malah mendahului mobil Timmy dan malah menabrak mobil yang ditumpaki oleh Jeff. Rupa-rupanya Jess telah menghubungi polisi bagian untuk meminta bantuan dan dengan polisi bagian yang mengawal Timmy, akhirnya Summer dan F bisa dilarikan ke rumah sakit dan film pun tamat.